Ini lagi ngaji Sirah Nabawiyah, usahakan pertanyaannya tentang Sirah Nabawiyah dulu ya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Tapi nggak apa-apa, saya coba jawab sedikit. Tapi nanti bisa ditanyakan lagi ke ustadz yang lain yang berkaitan dengan pembahasan fikih, hadis, karena itu nyangkutnya ke situ ya. Kalau Sirah Nabawiyah tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, berkaitan tadi tentang hadis sahih, dhaif dan yang lainnya, terus tentang masalah bid'ah juga. Pertama tentang hadis, ada sahih, ada dhaif. Pertama, penilaian hadis oleh para ulama sahih dan dhaif dan seterusnya itu sifatnya dhanni. Dhanni itu artinya dugaan, bukan qat'i. Jadi kadang ulama juga berbeda pendapat mengenai apakah hadis ini sahih atau tidak. Tugas kita bagaimana Ustadz? Ya tugas kita ngikut ulama yang kita percayai aja. Dan nggak perlu kita sibuk mendebat orang yang tidak sejalan dengan kita. Nanti kita belajar agama cuman sibuk debat-debatan doang. Sementara amalannya nggak naik-naik misalkan. Ya. Kita mau sholat tapi yang diperhatiin orang-orang terus, nih orang kenapa sholatnya gini. Jadi akhirnya kita ibadah bukan memperhatikan orang doang. Itu jangan seperti itu ya, karena begini, saya bicara dari sisi psikologinya ya. Jadi manusia itu memang senang mencari perbedaan, sudah dirancang atau sudah terlatih otaknya itu dari dulu senang mencari perbedaan, bukan senang mencari persamaan. Nah ini harus kita balik. Misalkan nih ya, ada dua orang misalkan ada dua orang, Pak Mufarihun dan Pak Dadang nih, dijajarin berdua duduk. Dalam waktu sekejap orang itu akan melihat perbedaan Pak Dadang dengan Pak Mufarihun. Misalkan Pak Dadang pakai peci hitam putih, Pak Mufarihun pakai peci songkok hitam. Orang tuh nggak ngelihat persamaannya, padahal dua-duanya sama-sama laki-laki, sama-sama punya mata dua, kuping juga dua. Jadi manusia itu memang dari dulu memang sudah otaknya itu sudah terbiasa melacak perbedaan, sehingga sulit untuk mencari persamaan. Nah kembali kepada tadi hadis. Terus Ustaz, hadis sahih itu bagaimana? Hadis sahih itu udah kita karena kita bukan pembelajar hadis, kita bukan kuliah di universitas, bukan kuliah di fakultas hadis, kita ikuti ulama yang kita yakini. Ulama yang kita yakini seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu semuanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan di antara mereka tidak menjadikan kita menjadi sesat atau keluar dari Islam, tidak. Semuanya mereka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis sahih ya udah ikutin aja, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu hadis sahih yang disepakati kesahihannya oleh seluruh para ulama. Nggak ada ulama yang bilang Sahih Bukhari itu hadisnya dhaif, nggak ada. Makanya namanya Sahih Bukhari. Udah itu aja ikutin. Kalau kita menemukan suatu hadis bukan riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau riwayat yang lain, tapi ada ulama yang bilang ini sahih, ada yang bilang ulama ini enggak sahih, terus kita ikut siapa Ustaz? Ikut ulama yang kita percayai aja. Nggak usah komparasi, membanding-bandingkan dengan ulama yang lain. Itu bukan kerjaan kita. Itu kerjaannya siapa? Kerjaannya ulama lagi. Kan sudah ada di Indonesia majelis ulama, itu udah ada tuh yang berurusan dengan hal seperti itu. Atau kita nggak percaya, misalnya percaya sama ustadz kita, ya udah ikutin aja ustadz yang ibu percaya. Tapi jangan bikin masalah
nyalah-nyalahin orang yang tidak sepakat dengan kita, nanti jadi ribut jadinya. Karena apa? Karena tugas ibu dan tugas jamaah itu beramal saja, bukan mendebat orang. Itu bukan tugas kita. Tugas kita datang ke masjid itu belajar, bukan mendebat, bukan memata-matai orang, mematai-matai ustadz. Wah, ustadz ini gimana nih ceramahnya nih? Wah, kayaknya beda nih sama ceramah yang saya dapetin. Jadi jangan terburu-buru menganggap orang tersebut tidak ada dalilnya juga, gitu ya. Nah, terus masalah bid'ah itu masalah klasik yang sudah dibahas dari dulu, nggak pernah ada kesepakatan dari dulu. Ada sebagian ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, seperti ulama dari kalangan Syafi'iyah, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, itu ulama-ulama Syafi'iyah tuh. Ada juga ulama yang mengatakan semua bid'ah itu sesat saja, nggak ada yang hasanahnya. Seperti misalkan bahkan dalam masalah-masalah keseharian sholat subuh saja, misalkan sholat subuh ada kunutnya, ada juga yang nggak pakai kunutnya. Terus gimana Ustaz? Amalkan yang ibu yakini. Misalkan ibu udah belajar nih dengan ustadz yang ibu percayai, misalkan dengan ustadz A, diterangkan tuh kunut subuh tuh ada, hadisnya ada, contohnya ada seperti ini, ulama juga ada, diterangkan di kitab-kitab juga. Udah cukup seperti itu. Atau misalkan ada lagi orang yang belajar, ternyata kunut subuh tuh bid'ah menurut ulama yang lain, misalkan seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, tapi Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Terus gimana Ustaz? Ya sudah, pilih aja yang ibu yakini dan tidak perlu ngurusin atau mendebat amaliyah orang lain, karena orang lain juga ada dasarnya. Paham ibu? Ya, kecuali orang itu nggak sholat, yang nggak sholat baru disuruh sholat, ya. Jangan yang udah sholat malah dikomentarin terus. Udah syukur dia sholat, yang nggak sholat tuh baru diajak. Kenapa? Sirah Nabawiyah. Tadi yang menceritakan Nabi Lut ya, Nabi itu kan zaman sebelum Nabi Muhammad ya. Tentang apa? Lahirnya. Oh ya. Tapi sudah disebut Muhammad di situ ya, sama Allah ya, bahwa seumur Nabi Muhammad kan Muhammad ini belum lahir ya. Jadi maksudnya gimana? Bukan belum lahir. Itu kan ayat Al-Quran diturunkan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan ayat Quran pertama kali turun itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra itu ketika Nabi berusia berapa? 40 tahun di Gua Hiro. Itu ayat pertama. Bukan berarti ayat yang tadi yang la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, bukan berarti ayat itu diturunkan pada zaman Nabi Lut, bukan. Diturunkan di zaman Nabi. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah itu Allah ingin mengingatkan kepada Nabi, dahulu tuh ada Nabi Lut, kisahnya seperti ini. Makanya Al-Quran itu salah satu isinya qasasul Quran, kisah-kisah para nabi. Cuman kisahnya tidak detail, tidak lengkap gitu. Jadi maksudnya Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, demi umum wahai Muhammad, dahulu mereka itu kaumnya Nabi Lut itu berada dalam kesesatan yang nyata gitu. Jadi bukan berarti ayat itu turunnya pada saat Nabi Lut, bukan. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita tahu ada 25 Nabi dan Rasul kan dari Al-Quran. Rasulullah SAW itu diceritakan banyak kisah terdahulu oleh Allah. Salah satunya kata Allah, linutsabbita bihi fuadak, kata Allah, agar kami meneguhkan hatimu. Jadi diantara faidah kisah-kisah Quran itu salah satunya kata para ulama untuk menguatkan psikologi mental Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi diuji dengan banyak ujian kan dalam kehidupannya. Kemudian Allah kisahkan dulu ada Nabi ini, ada Nabi Lut,
ada Nabi Hud, ujiannya juga berat sama. Kaumnya pembangkang, ada kaumnya yang doyannya LGBT, ada kaumnya yang seperti ini. Jadi maksudnya tiap-tiap Nabi itu punya tantangannya. Allah ingin mengingatkan, bukan cuman Nabi saja yang punya cobaan, Nabi terdahulu juga punya cobaan, gitu ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Udah cukup? Ya, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.